Shalom beloved people, firman Tuhan dalam 2 Samuel 22 ayat 40 mengatakan, Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Dalam versi New Living Translation dikatakan, You have armed me with strength for the battle. You have subdued my enemies under my feet. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, Kau beri aku kekuatan untuk berperang dan kemenangan atas musuh-musuhku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari berbagai versi terjemahan Alkitab ini, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa bukan saja Tuhan telah mempersenjatai kita dengan kekuatan, tetapi Dia juga telah memberikan kemenangan kepada kita, telah menundukkan musuh di bawah kuasa kita, dan telah meletakkan mereka di bawah kaki kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengetahui setiap peperangan yang akan Anda hadapi, termasuk segala cobaan dan segala rintangan. Dan firman-Nya berkata bahwa semua itu sudah diletakkannya di bawah kaki kita. Dan kita sendiri diperlengkapinya dengan kekuatan. Mungkin Anda berkata, kekuatan siapa yang diberikan Tuhan kepada Anda? Jawabannya tentu saja kekuatan Tuhan sendiri. Sekali lagi, kekuatan Tuhan sendiri. Dengan kata lain, Tuhan memperlengkapi Anda dengan kekuatannya sendiri sehingga Anda dapat dengan gagah perkasa menghadapi setiap hal yang sudah ditaruhkannya di bawah kaki Anda itu. Saat situasi itu sampai kepada Anda, kekuatan Tuhan tersedia sepanjang perjalanan sampai Anda melihat manifestasi dari kemenangan terhadap semua yang sudah ditundukkan Tuhan ke bawah kaki Anda itu. Mungkin Anda berkata, tapi saya tidak merasakannya, Pak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu berhentilah berkata kepada diri Anda sendiri, ini terlalu berat, atau saya tidak sanggup menghadapi hal ini. Perkataan semacam ini melemahkan diri Anda sendiri. Kekuatan terbesar di alam semesta ini mengalir di dalam diri Anda. Sambungkan diri Anda kepada kekuatan yang tidak terbatas itu dengan saklar iman. Mulailah mendeklarasikan, saya kuat oleh kekuatan kuasa Tuhan. Saya dapat melakukan segala perkara karena Kristus yang bekerja di dalam saya. Saat Anda melakukan hal itu, sesuatu akan terjadi di dalam diri Anda. Sebab iman Anda diaktifasi dan kekuatan Tuhan menjadi aktif dalam diri Anda. Anda menjadi semakin kuat. Bahkan sistem imun tubuh Anda akan bekerja lebih baik. Anda akan mempunyai energi lebih banyak untuk melakukan berbagai hal. Hikmat Tuhan bekerja sehingga Anda dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Mungkin Anda pernah melihat brosur berisi gambar daftar buronan. Anda mungkin melihatnya di film-film action Hollywood. Kadangkala di bawah foto buronan tertentu ada tulisan Armed and Dangerous, yang artinya bersenjata dan berbahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin Anda tahu bahwa jika sekiranya iblis mempunyai brosur semacam itu, maka gambar Anda sesungguhnya ada di sana dengan tulisan bersenjata dan berbahaya di bawah gambar Anda tadi. Seperti itulah sesungguhnya musuh melihat Anda. Anda bukan orang yang lemah. Bagaimana mungkin anak dari yang maha tinggi, Anda ini adalah seorang yang lemah? Bapamu adalah yang maha tinggi. Anda mungkin merasa atau berpikir atau bahkan melihat diri Anda sendiri sebagai orang yang lemah. Namun kenyataannya di alam roh, karena DNA Anda sebagai anak-anak Tuhan, dan karena Bapa Anda sendiri, Tuhan yang Maha Kuasa, mempersenjatai Anda dengan kekuatannya, maka sebenarnya Anda adalah seorang yang kuat seperti Bapa Surgawi Anda. Anda seorang jagoan, pahlawan, lebih dari pemenang. Yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya adalah Bapa Anda. Dia telah menginfus Anda dengan kuasanya sendiri, mengaliri setiap pembuluh darah roh Anda. Anda perlu mulai melihat diri Anda sendiri seperti itu. Sebab seperti itulah Allah melihat Anda, dan seperti itu juga musuh melihat Anda.
Mohon Anda perhatikan bahwa sekalipun musuh melihat Anda seperti itu, mereka tidak mau Anda menyadari hal itu. Musuh sebaliknya mau Anda percaya bahwa Anda lemah, tidak berdaya, dan ada di bawah kaki mereka. Namun kebenarannya adalah merekalah yang ada di bawah kaki Anda. Ketika orang Israel baru keluar dari perbudakan Mesir, kesadaran seorang budak itulah yang memenuhi diri mereka. Tetapi pada kenyataannya, karena Allah di pihak mereka, sekalipun sedetik yang lalu mereka adalah budak-budak di Mesir, namun sekarang mereka adalah pahlawan-pahlawan gagah perkasa bersama Tuhan di sisi mereka. Tapi apa yang terjadi? Kesadaran seorang budak masih sangat kental di dalam diri mereka sehingga mereka berpikir dan merasa bahwa mereka hanyalah budak, bukan pasukan yang kuat, apalagi seorang pahlawan. Itu sebabnya ketika mereka hampir masuk tanah perjanjian, orang-orang Israel ini melihat musuh mereka sebagai jagoan-jagoan, raksasa yang siap menghancurkan mereka. Padahal sesungguhnya orang-orang Kanaan pada waktu itu sudah takut kepada orang Israel karena mereka telah mendengar bagaimana Tuhan membelah Laut Merah dan menyeberangkan orang Israel serta menghancurkan bangsa Mesir yang mengejar orang Israel. Namun bangsa Israel tidak mengetahui kebenaran mengenai diri mereka sendiri itu. Mereka menjadi ketakutan dan menganggap diri mereka kecil di hadapan orang Kanaan yang sesungguhnya sudah takut kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda perlu mulai melihat diri Anda seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Anda lewat firman-Nya. Anda sungguh seorang yang bersenjata dan berbahaya bagi iblis dan antek-anteknya. Saat Anda bangun pagi, hal pertama yang Anda perlu lakukan adalah Anda perlu power up diri Anda. Bagaimana caranya Anda power up diri Anda? Sederhana. Ingatkan diri Anda akan kebenaran firman Tuhan mengenai Anda, sehingga pikiran Anda mulai bergerak ke arah iman dan bukan ke arah keraguan dan ketakutan. Katakan kepada diri Anda sendiri, saya siap untuk hari ini. Saya sudah diperlengkapi dengan kuasa Tuhan sendiri. Kekuatan Tuhan telah diberikan untuk menjadi kekuatan saya. Perlengkapan senjata Allah memperlengkapi saya. Kasut damai sejahtera ada di kaki saya. Karena itu, saya menolak untuk menjadi bingung dan putus asa. Saya menolak untuk membiarkan siapapun mencuri damai sejahtera saya. Saya menolak untuk terpancing oleh tipu muslihat iblis yang mau mengalihkan saya dari destiny saya. Dan saya menolak untuk berperang untuk hal-hal yang bukan destiny saya. Saya mempunyai ketopong atau helm keselamatan menutupi kepala saya. Saya tahu bahwa saya sudah diampuni, saya sudah ditebus, saya sudah dibenarkan di dalam Kristus. Dan karena curahan darah Yesus, Allah berkenan kepada saya. Saya orang pilihan Tuhan. Saya mengenakan perisai iman. Iman saya secara aktif mengharapkan dan percaya hal-hal luar biasa dari Tuhan. Saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang luar biasa untuk saya. Saya memiliki pedang roh, perkataan saya penuh dengan firman, bukan keraguan. Saya tahu bahwa semua musuh sudah ditempatkan Tuhan di bawah kaki saya. Saya sudah dipersenjatai oleh Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi saat Anda melakukan hal ini? Iman Anda menjadi aktif. Anda menyambungkan roh Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan aliran kekuatan yang Tuhan sudah siapkan, bahkan tempatkan di dalam diri Anda. Anda sedang mempersiapkan diri Anda untuk hari yang diberkati, berkemenangan, dan penuh dengan luapan iman. Mungkin Anda sedang menghadapi situasi yang dapat dengan mudah mencuri sukacita Anda. Mungkin tantangan dalam pekerjaan, atau hubungan, atau soal mendidik anak-anak, atau perlakuan tidak adil. Dalam situasi-situasi itu, Anda dapat menjadi stres, cemas, tertekan, sulit tidur malam, dan sebagainya. Di waktu-waktu seperti itu, sepanjang hari, khususnya saat Anda sedang tergoda untuk menjadi khawatir atau cemas, ingatkan diri Anda, semua ini ada di bawah kaki saya. Tuhanlah yang berdaulat dan menentukan akhir dari segalanya. Dan Tuhan ada di pihak saya, berperang bagi saya, dan membuka jalan saya. Karena itu, semua hal ini tidak akan dapat menghentikan saya dari mencapai destiny saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan izinkan iblis memancing hati Anda untuk keluar dari wilayah damai sejahtera.
Tetaplah tinggal di dalam damai sejahtera. Tetaplah tinggal di dalam atmosfer iman. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana agar saya dapat tetap tinggal dalam damai sejahtera? Jawabnya, gunakan tumpuan kaki Anda. Apa itu? Mazmur 110 ayat 1 mengatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Apa yang Anda lakukan dengan tumpuan kaki? Anda berselonjor dan mengistirahatkan kaki Anda di atasnya. Kaki Anda tidak bergerak, tidak berjalan, alias Anda istirahat, dan kaki Anda menumpang di atas tumpuan kaki itu. Pada saat itu, firman Tuhan berkata, Tuhan membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, tumpuan kaki berbicara posisi istirahat. Siapa yang Tuhan jadikan tumpuan kaki Anda? Sekali lagi, musuh-musuh Anda. Normalnya di hadapan musuh, Anda berperang. Tapi Tuhan katakan Anda duduk beristirahat. Tuhan jadikan musuh-musuh Anda tumpuan kaki Anda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu sering saat orang menghadapi situasi yang sulit, tanpa sadar mereka mulai mencoba menangani semua hal itu dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka menjadi cemas, pikirannya menjadi mumet, atau mulai dipenuhi dengan ide untuk membalas dan menyelesaikan dengan cara dunia. Atau mungkin laporan medis yang Anda terima kurang baik. Anda jadi tidak bisa tidur, hati penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat semacam itu adalah waktunya Anda berdiam diri, tenang, dan mengarahkan hati Anda kepada Tuhan. Biarkan hati Anda beristirahat dalam iman yang bersandar kepada Tuhan, kekuatannya, dan janji-janjinya. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 mengatakan untuk kita berdiam diri dan mengetahui bahwa Tuhanlah Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Saat hati Anda beristirahat dalam iman, itulah saatnya Anda akan tahu atau melihat bahwa sesungguhnya Tuhan bekerja, berperang dan menjadikan semua musuh Anda menjadi tumpuan kaki Anda, tempat istirahat kaki Anda. Sebaliknya, jika Anda terbawa keadaan dan berusaha dengan kekuatan Anda sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatu, Tuhan akan mundur selangkah dan mengizinkan Anda melakukannya. Membutuhkan iman memang untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkaulah yang berperang bagiku. Aku tahu bahwa Engkaulah yang akan meluruskan jalanku dan menyelesaikan masalah-masalahku. Engkau berjanji bahwa Engkau bekerja untuk membuat semuanya mendatangkan hal-hal yang baik dan menguntungkan untukku. Karena itu, aku akan tetap bersukacita dan tinggal dalam damai sejahtera dan membiarkan hatiku beristirahat dalam iman kepadamu. Saat Anda berhenti mengandalkan kekuatan Anda sendiri, dengan kata lain mengistirahatkan kaki Anda di atas tumpuan kaki yang Tuhan sediakan, Tuhanlah yang sekarang bekerja mengambil alih semua yang kelihatannya mustahil, hal-hal yang menindas Anda, yang menghalangi atau bahkan menarik Anda mundur, dan Dia akan meletakkan semuanya itu di bawah kaki Anda dan mengubah itu semua menjadi kemenangan bagi Anda. Ketika sesuatu itu menjadi tumpuan kaki Anda, itu berarti hal itu sekarang menjadi bawahan Anda. Sesuatu yang melayani Anda, membuat hidup Anda menjadi mudah dan nyaman. Itulah yang dimaksud Tuhan dengan menjadikan musuh-musuh Anda tumpuan kaki Anda. Saat hati Anda diam dalam damai sejahtera, Tuhan akan mengubah apa yang direncanakan musuh untuk mencelakakan Anda menjadi berkat dan keuntungan buat Anda. Sekarang mari kita lihat hal ini secara praktis. Katakanlah minggu ini di pekerjaan Anda, seseorang memperlakukan Anda dengan tidak adil atau tidak baik. Mereka melakukan politik kotor dan berusaha mengambil jasa dari apa yang sebenarnya Anda yang mengerjakannya. Di saat seperti itu jangan marah. Tetaplah melakukan yang terbaik. Tetaplah bertahan di tempat yang lebih tinggi. Jangan turun dan mengikuti perilaku mereka. Bukan tugas Anda untuk meluruskan mereka. Tugas Anda, kalau bisa dikatakan demikian, adalah untuk tetap tinggal di dalam damai sejahtera. Maka saat Anda tetap dalam damai sejahtera, Tuhan akan mulai berperang bagi Anda. Anda istirahat, Tuhan berperang dan menjadikan musuh-musuh Anda tumpuan kaki Anda. Itulah yang terjadi pada Yusuf. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya dan dijual sebagai budak.
Kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, dan akibatnya dia dipenjarakan untuk kesalahan yang tidak dilakukannya. Kita tahu bahwa Yusuf tidak menjadi marah atau kecewa. Dia tidak berusaha membalas orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat itu kepadanya. Dia tidak menyimpan dendam. Yusuf tetap diam dalam damai sejahtera sementara hatinya beristirahat dalam iman kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan membalikkan keadaan untuk Yusuf. Orang-orang yang bersalah kepada Yusuf diubah Tuhan menjadi bawahannya. Saudara-saudara yang mengkhianati dia, semua kembali kepadanya dan sujud di hadapannya saat dia sudah dijadikan Tuhan penguasa atas seluruh Mesir. Negeri kemana mereka, saudara-saudaranya itu dulu menjual Yusuf menjadi budak. Firman Tuhan berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yusuf duduk dan mengistirahatkan hatinya dalam iman kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadikan musuh-musuhnya tumpuan kaki Yusuf. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar bahwa Tuhan lebih tahu dan lebih bisa membela kita daripada diri kita sendiri. Jika kita mengizinkan Tuhan membela kita dengan caranya, hasilnya akan jauh lebih baik, lebih hebat, lebih manis, dan lebih menguntungkan, serta lebih terhormat. Tuhan dapat menghadapi orang yang ingin menjatuhkan Anda, yang berusaha menjelekkan Anda, dan justru memakai mereka untuk mendatangkan promosi untuk Anda. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Haman. Haman ini berusaha menjatuhkan seorang umat Tuhan bernama Mordekai, yang adalah saudara dari Ratu Esther. Haman tidak menghormati Mordekai dan berusaha menjatuhkan Mordekai. Tapi suatu hari, sang raja yang berkuasa waktu itu menyuruh Haman memakaikan jubah kebesaran sang raja kepada Mordekai dan mengantarkan Mordekai dalam pawai kehormatan berkeliling kota. Dan tahukah Anda siapa yang diperintahkan sang raja untuk mengumumkan sepanjang jalan berteriak bahwa Mordekai adalah seorang yang sangat dihormati sang raja? Haman. Orang yang justru ingin menjatuhkan Mordekai malah dipakai Tuhan untuk melakukan hal itu. Itulah yang terjadi ketika Anda mengizinkan Tuhan membela Anda dengan cara dan jalannya. Bos Anda yang selama ini tidak membiarkan Anda naik. Jangan biarkan itu mencuri sukacita Anda dan damai sejahtera Anda. Jangan khawatir dengan apa yang dilakukannya. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Anda bekerja seperti untuk Tuhan? Berarti bos Anda sesungguhnya adalah Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melupakan satu pun jerih payah Anda. Mungkin saja ketika Anda membiarkan Tuhan yang membela Anda, suatu hari bos Anda itu yang akan bekerja untuk Anda dan menjadi bawahan Anda. Tetaplah dalam damai sejahtera, maka Tuhan akan menjadikan musuh-musuh Anda menjadi tumpuan kaki Anda. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saya diceritakan oleh seorang hamba Tuhan mengenai teman dari hamba Tuhan itu. Si teman ini sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaannya. Dia selalu bekerja dan memberikan yang terbaik. Tapi entah kenapa, si pemilik perusahaan tempat dia bekerja itu tidak menyukai si teman ini. Walau teman ini seorang yang pandai dan terampil dalam pekerjaannya, si owner itu tidak pernah mau menilai dia dengan objektif. Apalagi memberikan dia promosi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Sebagaimana Yusuf, si teman ini tidak mau menjadi pahit hati atau berusaha membela dirinya sendiri. Dia tetap mengerjakan yang terbaik untuk pekerjaannya, hari demi hari, sampai suatu hari si owner tadi memecat dia. Setelah dipecat, si teman ini memulai usaha baru di bidang real estate. Dan singkat cerita, Tuhan membuat dia sangat sukses. Si teman ini tidak pernah memikirkan lagi bos lamanya tadi. Dia juga tidak menyimpan dendam atau niat buruk apapun. Akan tetapi, Tuhan yang kita sembah tahu caranya menegakkan keadilan bagi anak-anaknya. Dan dia tidak pernah lupa apa saja yang pernah menjadi hutang orang lain terhadap kita. Anda mungkin saja sudah melepaskan hal itu, tapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak seperti Anda. Dia akan memastikan bahwa Anda tidak dirugikan. Beberapa tahun kemudian, bos lama si teman itu memerlukan kantor yang baru. Dan Tuhan membuat sedemikian rupa sehingga gedung yang sangat diinginkan oleh si bos lama ternyata adalah gedung yang dimiliki oleh si teman ini. Saat si bos masuk ke kantor untuk bernegosiasi dengan owner gedung yang diinginkannya, dia sangat terkejut melihat bahwa owner gedung itu adalah mantan karyawannya yang dulu dia pecat secara tidak adil. Bos itu hampir pingsan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mantan karyawan yang dibencinya sekarang harus dia hormati sungguh-sungguh. Dan si bos ini memperhatikan setiap perkataan si teman tadi. Singkat cerita, negosiasi berjalan dan hari itu si bos tadi harus memperhatikan setiap hal yang dikatakan si teman yang dulu dipecatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya hari ini si bos tadi adalah penyewa dari gedung yang dimiliki si teman hamba Tuhan itu. Dia membayar sewa kepada si teman yang dahulu adalah karyawan yang dia benci dan bahkan dia pecat. Haleluya! Itulah yang terjadi ketika Tuhan menegakkan keadilan bagi Anda. Itulah yang namanya Tuhan menjadikan musuh-musuh Anda tumpuan kaki Anda. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, mari deklarasikan perkataan ini dengan iman. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus bahwa saya hanya akan mengucapkan perkataan positif yang penuh dengan iman dan kemenangan atas diri saya, keluarga saya, dan masa depan saya. Saya tidak akan menggunakan kata-kata saya untuk mendeskripsikan situasi lagi. Saya hanya akan berbicara dengan iman, bukan dengan keraguan, ketakutan, atau kekhawatiran. Saya memanggil kemurahan Tuhan, kesempatan supranatural, kesembuhan dan pemulihan untuk datang ke dalam hidup saya. Saya tidak akan berbicara kepada Tuhan mengenai betapa besarnya masalah saya lagi. Sebaliknya, saya akan berbicara kepada masalah saya mengenai betapa besarnya Tuhan saya. Saya beristirahat dalam iman dan Tuhan menjadikan musuh-musuh saya tumpuan kaki saya. Inilah deklarasi saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu tidak ada lagi kutuk berlaku dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat yang mendekat kepadamu dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus semua ini berkati Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.